171 ya, aku miskin. Ini pertama kalinya Tang Qing bertemu dengan seseorang yang menunjukkan keburukannya. Tang Qing merasa wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi. Orang aneh macam apa yang dinikahi oleh Huo Zixuan? Apa nyonya muda kedua sangat kekurangan uang? Aku rasa kamu sedang mengalami kesulitan finansial. Seakan tertusuk mendengar ucapan pria itu, raut wajah Yan Jingyi pun mulai berubah kesal. Ya, aku miskin. Kenapa? Apa Tuan Tang akan bermurah hati memberiku sejumlah uang? Memangnya istri Huo Zixuan bisa menjadi miskin? Tang Qing mendadak teringat. Sepertinya Yan Jingyi pernah mengatakan bahwa Huo Zixuan sangat pelit. Jadi apakah dia benar-benar memperlakukan istrinya dengan begitu kejam? Melihat wajah marah Yan Jingyi, Tang Qing tersenyum sinis, cekak. Tuan Huo menghasilkan banyak uang setiap harinya, tapi sebagai istrinya, nyonya muda kedua bahkan tidak memiliki uang untuk membeli barang lelang. Itu terlalu kejam dan tidak punya hati. Nyonya muda kedua, jika suamimu memperlakukanmu seperti itu, lalu kenapa tidak kamu ceraikan saja dia? Shen Yan beralih menatap Tang Qing penuh peringatan begitu mendengar ucapan pria itu. Tuan Tang, jaga ucapanmu. Tang Qing mengangkat bahunya acuh. Yan Jingyi tiba-tiba tersenyum manis. Kalau aku ingin bercerai, apa Tuan Tang akan mendukungku? Tang Qing terpana sejenak melihat senyumnya, wanita ini begitu mempesona saat tersenyum. Kalau nyonya muda kedua bercerai, aku tidak keberatan untuk membantu keuanganmu saat kamu dalam kesulitan. Tapi aku yakin nyonya muda kedua juga mampu menghasilkan uang sendiri dengan membuat film-film yang bagus, seperti saat kamu bergabung di proyek film Tao Wei. Apakah dia mampu? Dasar penipu ulung, wanita ini bahkan membuatnya mengeluarkan uang 3 juta yuan malam ini. Bukankah akan menyenangkan jika kita bisa menghasilkan uang sendiri sekaligus dirawat oleh pria kaya yang tampan? Yan Jingyi maju selangkah dan meletakkan satu tangannya di bahu Tang Qing. Kemudian dia mengedipkan mata pada pria itu, benar begitu maksud ucapanmu, Tuan Tang. Tang Qing terpaku sejenak, jantungnya berdetak begitu cepat saat melihat wajah cantik Yan Jingyi yang berjarak sangat dekat dengannya. Yan Jingyi meminta untuk dijaga olehnya. Menjaga wanita Huo Zixuan. Tuan Tang, sampai jumpa di pesta ulang tahun beberapa hari lagi. Yan Jingyi memberikan ciuman jarak jauh, memutar pinggangnya, dan melenggang masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Tang Qing masih terpaku sampai mobil merah itu melaju kencang. Bear ngesek. Aku telah digoda oleh istri Huo Zixuan. Acara pesta ulang tahun Tuan Besar Huo semakin dekat. Semua orang yang ada di kediaman keluarga Huo sangat sibuk. Mungkin Yan Jingyi lah satu-satunya orang yang paling santai. Rekaman acara ragam yang beberapa waktu lalu dihadirinya akan disiarkan hari ini. Setelah makan malam, Huo Zixing dan Huo Qingyuan segera duduk di sofa dengan tidak sabar. Tatapan keduanya tertuju pada layar TV. Menurut bocoran dari netizen, Yan Jingyi akan menampilkan bakat pribadinya di acara ragam ini. Yan Jingyi tidak memiliki bakat selain berkelahi dan mulutnya yang beracun. Jangan-jangan dia akan memukul orang di siaran itu. Biasanya Huo Zixing dan Huo Qingyuan akan pergi dengan teman-temannya saat mereka memiliki waktu senggang. Shen Yan menyadari kalau keduanya mulai berubah beberapa hari ini. Biasanya, jarang sekali mereka berdua berada di rumah. Tapi akhir-akhir ini, dia melihat keduanya berada di rumah setiap hari. Mereka bahkan langsung pulang ke rumah setelah dari kampus dan kantor. Kalian sedang apa? Huo Qingyuan menarik Shen Yan untuk duduk. Acara ragam yang kakak ipar kedua hadiri akan segera disiarkan. Katanya dia akan menunjukkan bakat pribadinya. Kakak ipar pertama, ayo kita menonton bersama, iya. Sebuah acara ragam yang dihadiri Jingyi. Dan bakat pribadi. Shen Yan mulai merasa tertarik juga, lalu menyuruh Zhang Guoquan untuk melanjutkan pekerjaannya. Oke, ayo kita tonton bersama. Akhirnya acara ragam itu dibuka dengan lagu yang ceria. Yan Jingyi pun ikut duduk dengan camilan di tangannya. Sesi awal acara adalah dialog antar bintang tamu dan pembawa acara. Setelah iklan, akhirnya giliran Yan Jingyi pun tiba. Di dalam layar TV, pembawa acara tampak menatap Yan Jingyi dengan senyum ramah di wajahnya. Jingyi, bakat apa yang akan kamu tampilkan selanjutnya? 172 Sepertinya adik ipar sangat pandai dalam bela diri. Yan Jingyi mengambil alih mikrofon dengan raut wajah datar, kemudian menjawab dingin, memecahkan batu bata di dada. Apa yang akan dia tampilkan? Huo Zixing membatin, aku sudah menebak bagaimana awalnya, tapi aku tidak bisa menebak akhirnya akan seperti apa.
Huo Qingyuan bergumam dalam hati, kakak ipar kedua sangat kuat. Bahkan apa yang akan dia tampilkan begitu berbeda dari yang lain. Shen Yan hanya terdiam sembari berpikir, sepertinya adik ipar sangat pandai dalam bela diri. Yan Jingyi benar-benar meminta seseorang untuk membawa batu bata ke atas panggung, dan dia menggunakan Zhuang Heng yang malang sebagai alat percobaan untuk menghancurkan batu bata di dada pria itu. Ketiganya tidak bisa mengalihkan tatapan mereka dari layar TV. Bahkan Zhang Guoquan dan semua pelayan di rumah itu menghentikan pekerjaan mereka masing-masing. Prak! Yan Jingyi mengayunkan tangannya dengan sangat ringan, dan batu bata yang ada di dada Zhuang Heng itu pun akhirnya hancur, benar-benar hancur. Hancur berkeping-keping. Semua orang yang ada di ruangan tersebut terkesiap dan menghela nafas perlahan. Mereka tidak tahu apa orang-orang akan percaya bahwa Yan Jingyi benar-benar memecahkan batu bata itu. Tapi mereka tahu kalau Yan Jingyi memang mampu melakukannya. Jangankan memecahkan batu bata di dada, mungkin Yan Jingyi juga pandai dalam melakukan jurus jari mematikan, jurus berjalan di atas angin, dan jurus gelombang kejut kura-kura. Ini bukan lelucon. Jika hari kiamat tiba, Yan Jingyi mungkin berubah menjadi manusia super untuk menyelamatkan bumi. Suara dingin Yan Jingyi tiba-tiba saja terdengar, jelek. Yan Jingyi memiliki bakat yang istimewa. Shen Yan berkomentar sambil tersenyum. Kakak ipar kedua sudah bekerja keras. Huo Qingyuan menambahkan. Jika ada undangan pemotretan majalah atau pekerjaan lain nanti, aku akan menyuruh kepala departemen artis untuk memberikannya untukmu. Huo Zixin memperlihatkan obrolannya dengan kepala departemen artis di telepon genggamnya pada Yan Jingyi. Yan Jingyi berpikir, sangat perlu baginya melanjutkan bakat banditnya di sini untuk menumpas kejahatan. Akhir-akhir ini berita mengenai ulang tahun Tuan Besar Huo sering muncul di berbagai situs web atau forum. Banyak orang yang telah mengungkapkan daftar tamu undangan melalui gosip-gosip yang beredar. Para netizen yang tak ingin ketinggalan pun mulai memenuhi kolom komentar. Aku benar-benar ingin datang. Kumohon izinkan aku melihat para bos besar, meski hanya dari jauh saja. Iri sekali. Nasibku tidak seberuntung nona muda Huo. Apa aku masih punya harapan untuk menjadi menantu dari Tuan Besar Huo? Kalau tidak, menjadi istri dari cucu lelakinya juga boleh. Aku iri pada nyonya muda kedua keluarga Huo. Apakah dia menjadi penyelamat alam semesta di kehidupannya dulu sehingga saat ini dia bisa menikah dengan Tuan Huo? Sebenarnya aku juga bisa menjadi nona muda Huo. Aku tidak akan memilih. Tidak peduli pria ataupun wanita, aku bersedia menikahinya. Besok adalah pesta ulang tahun Tuan Besar Huo. Pria tua itu sedang dalam perjalanan pulang bersama Huo Chengyu. Yan Jingyi sudah berpakaian rapi dan berdandan. Dia menunggu keduanya di pintu masuk dengan para anggota keluarga Huo lainnya. Hanya saja, apa sepatu hak tinggi ini rusak, kakiku sakit sekali memakainya. Ini di rumah kita sendiri, atau aku naik saja untuk ganti sepatu lain. Yan Jingyi menarik baju Chongsam yang ia kenakan sambil menghentak-hentakkan kakinya. Padahal dia pulang ke rumahnya sendiri. Kenapa juga harus disambut dengan begitu megah seperti ini? Keluarga kaya ini sangat menyebalkan dan terlalu banyak aturan. Karena takut suasana hati Yan Jingyi memburuk dan akan melampiaskan kemarahannya pada kakek nanti, maka Huo Qingyuan buru-buru menenangkannya, kakak ipar kedua, kamu tidak bisa mengganti sepatumu dengan sepatu tanpa hak. Kakek telah dididik sangat keras sejak kecil. Beliau bahkan memiliki lebih banyak aturan yang harus ditaati. Tapi kakek sangat baik pada kakak ipar kedua, aku yakin kakak ipar pasti masih bisa menahan rasa sakit itu. Beberapa orang mengatakan kalau pria tua itu sangat baik padanya. Jadi, baik dalam hal apa sebenarnya? Dia tidak memberikannya rumah atau mengirimkannya uang, kan? Di hari biasa, dia akan tahan memakai sepatu hak tinggi demi kecantikan. Tapi kenapa dia harus memakai ini di dalam rumah? Sakit sekali rasanya. Kakak ipar pertama, apa kakak kedua akan kembali bersama kakek? Huo Zixin bertanya dengan suara lirih. Shen Yan menggelengkan kepala. Ada beberapa pekerjaan yang masih harus diurus adik kedua. Kata kakek, dia akan langsung datang di pesta ulang tahun besok. 173 Aku takut tidak bisa menahan diri saat bertemu dengannya. Akan lebih baik kalau dia tidak kembali. Yan Jingyi berkata dengan dingin, aku takut tidak bisa menahan diri saat bertemu dengannya. Bola mata Huo Zixin dan Huo Qingyuan langsung melebar. Mereka paham kenapa kakak ipar kedua sangat membenci kakak keduanya. Kakak kedua juga kelewatan. Investasi yang dilakukan kakak ipar kedua sukses besar dan menghasilkan banyak uang, tapi kenapa black card-nya masih dihentikan?
Huo Qingyuan bahkan lebih menyedihkan karena kakak keduanya juga ikut menghentikan kartu ATM-nya. Dia benar-benar miskin sekarang. Dia seharusnya memberitahu kakak ipar keduanya lebih awal kalau uang hasil investasi dimasukkan ke rekening lain saja. Tiba-tiba gerbang yang tertutup itu terbuka, lalu beberapa mobil mewah berwarna hitam pun mulai masuk. Yang pertama turun adalah Qin He, lengannya tampak masih disangga oleh secari kain. Qin He berjalan ke mobil belakang dan membuka pintu mobil itu dengan penuh hormat. Huo Chengyu keluar dari mobil. Dia mengenakan jas putih yang membuatnya tampak seperti baca asteris Ngan yang tampan. Setelah sepenuhnya keluar dari mobil, dia membalikkan badannya lalu sedikit membungkuk. Kakek, sudah sampai. Akhirnya Yan Jingyi dapat bertemu dengan tuan besar keluarga Huo yang begitu legendaris itu. Pemilik asli tubuh ini tidak memiliki ingatan yang dalam mengenai satu orang ini. Pria tua ini selalu menyendiri. Katanya dia tinggal di sebuah pulau pribadi untuk proses penyembuhan. Tuan besar Huo ini bernama Huo Xian. Saat masih muda, ia adalah seorang bos besar yang begitu populer di seluruh negeri. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki latar belakang panjang. Sekarang Huo Xian sudah menginjak usia 80 tahun. Kalau bukan karena uban yang memenuhi rambutnya, dia masih terlihat kuat dan energik. Dia mengenakan pakaian tradisional berwarna putih dengan tongkat di tangannya. Alisnya tebal, berada tepat di atas sepasang mata tua yang tajam. Tampak dia sedang berdiri dengan tegap. Aura tuan besar Huo sama dengan para jenderal kuat pada masa kehidupan Yan Jingyi sebelumnya. Huo Xian berjalan perlahan ke arah orang-orang yang berdiri di pintu masuk dengan bantuan Huo Chengyu. Kakek, tehnya sudah siap. Silahkan masuk. Shen Yan berjalan mendekati Huo Xian dan memeluknya. Huo Zixing sedikit gugup, namun dia tetap membungkuk hormat. Selamat datang di rumah, kakek. Sedangkan Huo Qingyuan yang tidak terlalu gugup, tersenyum cerah sembari berkata, kakek sudah kembali. Kakak ketiga sering menggangguku di rumah. Huo Zixing langsung memelototinya. Huo Xian mengangguk, tatapannya beralih pada Yan Jingyi. Yan Jingyi masih tidak membuka suara. Dia menatap pria itu dengan serius. Kedua tangannya dia kaitkan di belakang tubuhnya. Jingyi, apa kamu tidak ingin bertemu kakek? Huo Xianlah yang pertama kali membuka percakapan. Yan Jingyi tersenyum dan menatap mata Huo Xian lekat-lekat. Tidak, aku hanya merasa kakek jauh lebih kuat. Cucu menantunya yang satu ini terasa sangat berbeda. Dulu dia bahkan tidak berani menatapnya. Aku dengar kamu membintangi sebuah film, dan kamu sendiri yang menjadi investornya. Apalagi film itu juga meraih kesuksesan besar di box office. Bagus sekali. Kakek terlalu memuji. Aku lelah berdiri di luar, ayo kita masuk saja. Yan Jingyi membuat isyarat, tolong, dengan tangannya. Huo Xian memperlakukannya dengan cukup baik. Pria tua itu bahkan memintanya duduk di sampingnya sesaat setelah mereka masuk. Huo Xishen, bocah ingusan itu, belum menghubungimu. Yan Jingyi berpikir sejenak, aku rasa dia sudah menghubungiku. Bagus kalau begitu. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, beritahu kakek saja. Huo Xian selalu memiliki aura yang menakutkan. Sebagian besar anggota keluarga Huo begitu takut dan segan padanya. Mereka bahkan berbicara sangat hati-hati pada pria itu. Tapi Yan Jingyi, kakek benar-benar perlu memberi pelajaran pada cucu keduamu itu. Dia sangat pelit. Kalau saja Huo Qingyuan dan Zhao Xinchen tidak menyumbangkan dana, maka film itu tidak akan bisa berhasil. Oh, kamu berhubungan baik dengan putra keluarga Zhao. Mendengar hal ini, Huo Xian menunjukkan keingintahuannya. Dia memohon perlindungan dariku, jadi dia membayar biaya perlindungan itu. Ini luar biasa, cucu menantunya ini bahkan dulu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu sejak kapan dia mulai melindungi orang lain? 174 Yan Jingyi mengatainya pria tak punya hati. Sepertinya Jingyi memiliki hubungan yang baik dengan putra keluarga Zhao. Apakah Xishen tahu? Hubungan antara keluarga Zhao dan keluarga Huo juga tidak bisa dikatakan baik. Ayah Zhao Xinchen terlalu busuk. Dia mencoba mengajukan kerjasama dengan keluarga Huo beberapa kali, namun selalu ditolak. Yan Jingyi tampak bingung, apa dia harus tahu? Huo Xian terdiam beberapa saat, lalu tawanya mulai meledak. Sebelumnya, cucu ketiganya telah menelepon dan memberitahunya kalau kakak ipar kedua mereka telah berubah. Dia menjadi begitu penasaran. Hari ini dia melihat sendiri kalau cucu menantunya ini memang berubah. Lebih tepatnya berubah menjadi lebih menarik. Yan Jingyi yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu. Setelah mengobrol dengan Yan Jingyi,
Huo Xian beralih menatap Huo Chengyu dan Shen Yan yang duduk di seberangnya. Keduanya menempati ujung sofa. Ini membuat bagian tengah sofa kosong. Bagaimana kabar Chengyu dan Xiaoyan Shen Yan? Tanpa sadar Shen Yan melirik ke arah Huo Chengyu, lalu mengulas senyum samar, "Kakek, kami baik-baik saja. Kakek tidak perlu khawatir." Huo Chengyu masih bersikap lembut, namun tatapan di balik kacamatanya menunjukkan sorot yang dingin. "Ya, kami baik-baik saja." Shen Yan adalah wanita anggun dan sopan. Dia selalu bisa mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Huo Xian merasa sangat bangga dengannya. Huo Xian memandang cucu menantunya itu, lalu beralih ke cucunya sendiri. "Kalian berdua adalah pasangan yang paling membuatku tenang. Chengyu, kamu sekarang sudah menginjak usia 30-an, apa kalian masih belum berencana memiliki momongan?" Shen Yan menjadi agak tersipu saat mendengar kata momongan. Tanpa sadar, dia meremas roknya sendiri seraya berusaha mempertahankan senyumnya. "Kakek, Aceng Chengyu masih sangat sibuk, dan aku juga masih meneruskan studi di luar negeri, jadi meskipun sibuk, kalian juga tetap harus menjaga keutuhan keluarga kalian, termasuk dengan memiliki anak." Huo Xian berubah menjadi serius dalam sekejap. Dia menggenggam kuat tongkatnya sambil mengetuk-ngetukkannya ke lantai. "Aku menelepon ayahmu 2 hari lalu. Dia berharap kalian akan fokus pada keluarga kalian saat ini. Kamu adalah putri satu-satunya yang dimiliki orang tuamu, maka dari itu mereka sangat ingin memeluk seorang cucu sesegera mungkin. Aku juga sudah tua, dan tidak tahu berapa lama lagi waktuku tersisa di dunia ini. Apakah sulit sekali untuk mewujudkan keinginanku memiliki cicit?" Shen Yan merasa sangat serba salah, tatapannya tertuju pada Huo Chengyu untuk meminta bantuan. Namun Huo Chengyu mengabaikannya, pria itu malah bangkit dan membungkuk pada kakek. "Kakek, masih ada laporan penelitian yang harus aku susun, jadi aku mohon izin naik ke atas terlebih dahulu." Tatapan Huo Xian berubah marah, "Bocah ini." Yan Jingyi menangkap kekecewaan di dalam mata Shen Yan. Ternyata hubungan antara kakak iparnya dan Huo Chengyu tidak seharmonis yang ada di berita-berita. Intinya, Huo Chengyu sepertinya tidak terlalu menyukai kakak iparnya. Yan Jingyi merasa prihatin dengan nasibnya dan kakak iparnya ini. Tapi, dia berbeda dengan kakak iparnya. Dia berada di tengah-tengah, dan tidak terlalu peduli pada Huo Xishan. Sedangkan kakak iparnya terlihat jelas menyukai Huo Chengyu. Apa mata pria itu ada di lutut. Kakak iparnya sangat cantik, anggun dan lembut. Wajahnya bahkan tidak pernah tersentuh pisau bedah. Mungkin dia hanya pergi untuk melakukan beberapa perawatan kecantikan. Dunia ini begitu kejam. Kakak ipar, ada banyak orang yang tak punya hati di dunia ini. Kita tidak boleh menjadi bodoh dan berharap lebih pada orang bear ngesek macam mereka. Tunggu saja sampai pesta ulang tahun kakek selesai, aku akan membawamu pergi berpesta pora. Maksudku aku akan membawamu pergi jalan-jalan. Kita akan membuat kenangan yang indah di sini. Huo Chengyu yang sudah mencapai anak tangga pun mau tidak mau menoleh saat mendengar perkataan Yan Jingyi. Apa Yan Jingyi mengatainya tak punya hati? Dan mengatainya pria bear ngesek juga. Huo Xian juga sedikit terkejut mendengarnya. Wanita ini berbicara buruk tentang cucunya di depan kakeknya sendiri. Bahkan mengajak cucu menantunya untuk mencari pasangan yang lebih baik. Bagaimana bisa istri Huo Xishan berubah menjadi semenarik ini? Huo Qingyuan ikut bersemangat. "Kakak ipar kedua, aku mau ikut." "Kakak ipar, saat ini aku sedang dalam masa liburan." Yan Jingyi menoleh dan menatapnya dingin. "Pergilah berkencan dengan seniormu itu. Kamu tidak boleh ikut pergi dengan kakak ipar. 175 kami sudah putus. Kami sudah putus. Kakak ipar kedua, aku sudah mendapat pelajaran dari hal itu, jadi kakak ipar tidak boleh seperti ini, dong." Huo Qingyuan merasa dirinya sangat menyedihkan. Orang-orang bilang bahwa para nona muda kaya mudah sekali dibodohi. Sepertinya memang benar. Dia begitu bodoh. Bagaimana bisa dia ditipu habis-habisan oleh si Cap Asteris Rat Zhouyan? Dia juga pasti merasa sangat sedih, kan? Omong-omong, apa yang terjadi dengan Zhouyan itu? Huo Xian baru saja teringat. Cucu ketiganya juga mengatakan kepadanya bahwa Qingyuan sedang kasmaran, tapi sudah putus. Huo Qingyuan menggeleng keras, "Kakek, tidak ada apa-apa. Itu semua hanya karena aku terlalu bodoh mengenali orang. Kakek, aku juga salah. Aku tidak akan mudah mempercayai pria bear ngesek di luaran sana lagi." "Kamu benar-benar putus. Apa kamu yakin jika pria itu mendatangimu dan merayumu lagi, kamu tidak akan goyah?" Huo Qingyuan menggelengkan kepalanya seperti boneka mainan. Tidak
Tidak akan. Sama sekali tidak. Aku bersumpah. Huo Xian kembali menatap Huo Zixing dan bertanya dengan serius, bagaimana denganmu? Berapa kali kamu berganti pacar selama aku tidak di sini? Pria itu tahu, cepat atau lambat dia pasti mendapat giliran ditanyai seperti ini. Huo Zixing menegakkan duduknya, kakek, sudah lama aku berubah. Aku tidak seperti itu lagi. Kamu yakin? Sungguh, kalau kakek tidak percaya, tanyakan saja pada Zhou Kairui. Zhou Kairui adalah teman terdekat Huo Zixing di antara teman-temannya yang lain. Keluarganya memiliki bisnis perdagangan ekspor-impor. Sama seperti Huo Zixing, dia juga seorang tuan muda kaya raya. Kamu sudah terlalu tua untuk bermain-main. Kamu harus berhenti dan mencari gadis yang baik. Kamu harus bisa membangun keluargamu sendiri. Kakek, di mana aku bisa menemukan gadis yang baik sekarang ini? Apa menurut kakek ada seseorang yang seperti kakak ipar pertama? Yan Jingyi menatap Huo Zixing dengan alis terangkat. Apa maksudmu aku bukan gadis yang baik? Huo Zixing melihat tatapan Yan Jingyi. Tatapan itu seolah-olah tengah berkata, jika kamu berani memberitahu kakek, tamat sudah riwayatmu. Tidak, kakak ipar kedua adalah orang yang terunik di seluruh dunia. Sama saja. Huo Xian menyadari, setelah meninggalkan rumah selama beberapa bulan, kedua anak muda ini tampaknya lebih menghormati kakak ipar keduanya. Bukan begitu. Bahkan Cheng Yu memujinya saat di dalam mobil tadi. Terlepas dari penampilan Huo Cheng Yu yang terlihat sopan dan hangat, sebenarnya dia adalah orang yang sulit bergaul. Matahari telah bersinar terik. Acara pesta ulang tahun Tuan Besar Huo dilaksanakan sesuai jadwal. Kediaman keluarga Huo yang sangat megah telah dihias oleh berbagai macam dekorasi. Taman kediaman keluarga Huo yang luas juga sudah dipenuhi oleh berbagai makanan lezat dan wine yang berkualitas. Satu demi satu mobil mewah berdatangan. Mobil-mobil itu segera diparkir di luar kediaman Huo. Para orang kaya keluar dari mobil mereka masing-masing bersama istri dan anak-anak mereka, lengkap dengan membawa kado-kado besar. Huo Zixing meminta tim penata gaya paling terkenal di dalam negeri untuk merias para wanita di keluarganya. Huo Qingyuan yang masih muda dan energi tampak sangat manis dalam balutan gaun puteri. Shen Yan berjalan dengan anggun. Dia mengenakan congsam panjang berwarna biru muda, yang sangat cocok dengan karakternya yang lemah lembut. Kakak ipar pertama sangat cantik. Huo Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempolnya saat melihat Shen Yan. Apa kakak ipar kedua masih belum siap? Shen Yan menggelengkan kepala, kurasa dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yan Jingyi sudah kehilangan kesabaran. Penata gaya itu bahkan tidak tahu sama sekali tentang gaya. Bagaimana bisa mereka menyuruhnya mengenakan handuk mandi? Saat ini, penata gaya itu menatap gamang pada gaun yang disebut handuk mandi oleh Yan Jingyi di sofa. Gaun ini dirancang oleh perancang busana internasional yang terkenal. Hanya ada satu gaun seperti itu di dunia. Harganya pun mencapai ratusan ribu yuan. Bagaimana mungkin nyonya muda kedua menyebut gaun itu handuk mandi? Selain berwarna putih dengan desain yang sedikit mengembang, dari sudut mana gaun ini terlihat seperti handuk mandi. Jelas-jelas sangat cantik dan seksi. Setelah beberapa lama, para pelayan datang dengan membawa banyak gaun. Penata gaya itu dengan gemetar memilih salah satu gaun panjang. Nyonya muda kedua, apa menurut Anda gaun ini bagus? Yan Jingyi melirik, kenapa kamu memotong secari kain pada bagian belakang gaun yang bagus ini? Apa keluarga Huo kekurangan uang untuk membeli kain ini? Aku tidak mau, cari yang lain. Selanjutnya bab 176 Anda pasti akan menjadi pusat perhatian jika keluar dengan penampilan seperti ini.